Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak palanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah. Soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abragadabra. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras, sehingga Al-Quran membimbing kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu bangsa kalau mereka tidak mau mengubah apa yang ada di dalam diri mereka. Yang ada di dalam diri itu rule of thinking, state of mind, cara kita berpikir, cara kita memandang kehidupan, cara kita mengatasi persoalan. Jika kita tidak sanggup menghormati orang lain, jangan berharap orang lain akan mau menghormati kita. Jika kita berat tangan untuk memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu saat bila kita mendapat kesulitan pun, jangan terlalu berharap bahwa orang lain akan mau juga menolong kita. Bagaimana sikap kita, begitulah biasanya sikap orang lain kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat. Tapi kalau kamu ingkar, azabku teramat pedih. Artinya apa? Nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Itu ayat menjelaskan jangan sebagian kamu meremehkan, yaskhar, mengecilkan, menganggap enteng orang lain. Boleh jadi yang dihina, diremehkan, dianggap enteng itu nilainya lebih bagus daripada yang menganggap enteng. Dalam hakikat segala sesuatu itu cuma kembali kepada Allah. Di sanalah penilaian finalnya. Manusia hanya melihat yang zahir. Makin banyak harapan hidup ini kita gantungkan kepada manusia, makin banyak kita harus bersiap untuk kecewa. Orang kaya yang rendah hati itu musuh iblis. Beruntung dia menjadi musuh iblis. Iblis tidak senang ada orang kaya tidak sombong. Tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi iblis kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah. Orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas saja dia sombong kaya, apaan aja punya. Udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang, tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali sombong iblis toh. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia nggak mau. Binatang saja harganya nggak sama kan. Sapi itu yang paling mahal, yang badannya paling gemuk, karena harga sapi pada dagingnya. Tapi ada perkutut lebih mahal dari sapi, padahal perkutut dagingnya sedikit, benar. Kenapa bisa terjadi? Karena harga perkutut tidak pada dagingnya, tapi pada suaranya. Lalu di mana harga manusia? Yang paling gemuk boleh saingan sama sapi. Pada suaranya tentu tidak. Allah Maha benar, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang?
mikirin pulang. Dan saya mau bilang, orang pulang sebenarnya enak. Ayo contoh beberapa soal etimologis. Waktu SD dulu ada pelajaran yang kita nggak suka, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Senang nggak? Senang nggak? Kenapa senang? Karena boleh pulang. Orang pulang senang. Contoh lagi, Lebaran masyarakat pulang mudik. Senang nggak? Kenapa senang? Pulang. Orang pulang senang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Senang nggak? Ragu-ragu. Mau bilang senang, takut besok. Mestinya senang pulang.